Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita akan melanjutkan surah At-Tariq. Surah At-Tariq yang pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan sumpah Allah bersumpah pada ayat pertama, kedua, ketiga, kemudian yang disumpahi adalah ayat yang keempat pada surah yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Ini kita masuk pada bagian yang kedua pada surah At-Tariq, di mana masih berkaitan dengan sumpah Allah pada makhluknya, yaitu kita. Maka di sini kemudian al-qasamu ala anna likulli nafsin hafizan minal malaikah. Allah bersumpah bahwa setiap manusia itu dijaga oleh malaikat. Yuraqibuha, yang malaikat itu mengawasi manusia. Wa isbatu imkanil ba'tsi, dan pada ayat 1 sampai 10 itu nanti menerangkan terkait dengan penetapan kepastian manusia akan dibangkitkan. Maka kisahnya adalah berkaitan dengan bagaimana proses penciptaan manusia. Di sini Bapak Ibu sudah saya siapkan satu video. Jangan tidur ya, nanti kita nonton video ini. Ya, sesekali nonton. Nah, ini terkait dengan proses penciptaan manusia. Tidak sekarang, nanti pas bahas ayatnya. Pas nanti di ayatnya, nanti insyaallah kita akan membahasnya insyaallah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita akan masuk pada ayat yang keempat. Sebagaimana Allah berfirman, Inna in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maka dijelaskan kepada kita pada ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafizun. In kullu nafsin, setiap orang. Nafsun bisa berarti jiwa, bisa berarti kemudian ada hawa nafsu itu, kemudian juga bisa bermakna orang. Kullu nafsin, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Nafsu ini lamma 'alaiha hafiz, ada penjaganya, hafizun. Jadi kita ini dijaga sehingga tidak ada waktu di mana kita itu merasa sendiri. Itu nggak ada sebenarnya. Kita tidak sendirian karena kita selalu dijaga oleh malaikat. Banyak kemudian ayat-ayat menerangkan tentang hal itu. Misalkan maksud penjagaan itu bagaimana? Pertama disampaikan bahwa penjagaan dari malaikat memperhatikan dan menghitung perbuatan manusia. Siapa melakukan kebaikan berapa, siapa melakukan keburukan berapa banyak dia kerjakan. Sehingga kemudian tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput dalam keadaan sendiri, dalam keadaan yang gelap, itu masih tercatat dan masih terjaga perbuatannya. Dalam surah Qaf ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, kemudian yang kita kenal dengan raqib atid itu. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Jadi memang tidak ada yang terlepas dari kita. Sehingga kemudian manusia kalau dia melakukan perbuatan buruk dan mengatakan tidak ada yang tahu, itu justru membohongi dirinya sendiri. Karena tidak ada satu perbuatan yang terlewat dari pengawasan Allah melalui malaikat yang Allah kirim untuk mengawasinya. Maka malaikat ini mendampingi setiap saat, dan memelihara kehidupan sehari-hari. Maka di dalam surah Ar-Ra'd
Allah juga berfirman, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran, dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Maka nanti akan kita lihat berapa sih jumlah kemudian malaikat yang menjaga manusia pada penjelasan ayat yang keempat. Bapak Ibu merasa gak kalau sedang dijaga malaikat sekarang ini? Merasa nawaten? Ampun dielus-elus pundak itu, elus-elus, nggak ada hubungannya itu. Ngelus-ngelus pundak kanan, pundak kiri itu nggak ada hubungannya. Jadi memang kita ya diawasi. Kita di jalan pun kemudian kita diawasi. Ya, ini kemudian, iya Ustadz, kemarin saya ngobrol sendiri di mobil, ternyata ada yang nyaut di belakang, dilihat ternyata nggak ada. Mungkin itu bayangan saja, bayangan saja. Saya pun pernah memanggil seseorang, ternyata ada jawaban iya gitu. Ternyata yang dipanggil di luar, jawaban tadi di dalam. Nah itu, ya harus dimaklumi saja. Sama-sama makhluk, tidak boleh saling mendahului ya. Qasaman bisamai wa bin najmi tsaqib. Setelah Allah bersumpah dengan langit dan kemudian bintang yang kuat sinarnya, maka tidak ada setiap orang kecuali ada penjaganya. Yahrisuha minal afat. Justru ini bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Wabil khusus pada orang yang beriman. Kita dijaga. Yang jaga adalah malaikat. Yang menjaga kita itu bukan bodyguard yang sembarang bodyguard yang makan pedas kepedesan gitu, bukan. Tapi adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan A, langsung dijalankan tanpa kemudian tapi ya Allah, enggak ada negosiasi. Itu adalah makhluk yang menjaga kita ya minal afati. Dan mereka adalah malaikat yang menjaga atas setiap jiwa-jiwa kita, menjaga amalan kita, dijaga, diawasi, betul diawasi. Ucapan kita dan perbuatan kita. Wa yahsuna ma taksibu min khairin wasyarrin, termasuk juga mengawasi dari kebaikan yang kita lakukan dan keburukan yang kita lakukan. Jadi masing-masing itu memiliki catatannya yang di akhirat nanti akan ditunjukkan, dan kemudian kita menikmati. Menikmati maksudnya adalah akan melihat dirinya sendiri. Tidak ada waktu untuk melihat catatan orang lain, melihat rekaman orang lain, nggak ada waktu memikirkan catatan sendiri. Apa yang kita lakukan ketika kita usia 23 tahun? Apa yang kita lakukan ketika kita beranjak pada usia 28 tahun? Apa yang kita lakukan ketika kita 41 tahun? Bapak-bapak yang sebelah kiri ketika usia 17 tahun jenengan teng putih, Pak. Tasik kemutan. Supen. Bagaimana kemudian kita waktu kecil, awal baliknya kita itu kapan toh gitu. Kira-kira masih pada ingat enggak awal baliknya kita itu di mana? Setelah kita balik apa yang kita lakukan? Nah, semua kemudian akan di-recall, akan remember, kemudian diingatkan kembali di akhirat nanti melalui catatan ini. Mari kita isi lembaran kita dengan amal-amal yang baik-baik saja. Kalau kita pernah tergelincir pada perbuatan dosa, kita kejar dengan pertaubatan, kita kejar dengan beristighfar, dan juga kita kerja dengan yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Nih. Maka jamaah rahimakumullah, sebagaimana Ar-Ra'd tadi kita bacakan bahwa malaikat itu menjaga kita. Tapi di sini sampaikan walam tubayyinil ayah man huwal hafiz. Nah, kan setiap jiwa itu ada penjaganya. Kita lihat ke sini bahwa setiap jiwa itu ada penjaganya. Setiap orang memiliki pasti ada penjaganya. Belum dijelaskan siapa yang menjaga. Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan belum dijelaskan siapa yang menjaga manusia itu. Sebagian mufasir berpendapat inna dzalikal hafidza huwallahu ta'ala. Yang menjaga manusia adalah Allah sendiri. Itu pendapat pertama. Wa qala al-akharuna, sebagian yang lain berpendapat inna dzalikal hafidza humul malaikah, yang menjaga adalah malaikat atas perintah Allah. Jadi Allah yang memerintahkan kepada malaikat kemudian untuk menjaga manusia. Mungkin Bapak Ibu bertanya,
Habis itu berarti kalau semua manusia dijaga oleh malaikat, berapa ya jumlah malaikat? Allahu a'lam. Setiap kita dijaga berapa ya? Allahu a'lam. Sekalipun nanti ada hadisnya di bawah. Nanti ada hadisnya. Gitu. Makanya kemudian ada satu aktivitas, mohon maaf, di mana kemudian kita mohon maaf tidak boleh kemudian telanjang. Harus tutupi, malu dilihat sama malaikat. Jangan malah kemudian bercanda dengan malaikat. Maka di dalam surah Al-An'am ini ayat 61 menjelaskan, banyak ayat yang menguatkan bagaimana kemudian kita dijaga oleh malaikat. Wa yursilu alaikum hafazatan. Jadi Allah mengutus kepada kita adalah penjaga. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin dalam surah Al-Infitar. Kita juga kemudian dijaga oleh malaikat yang mengawasi lagi juga mencatat. Jadi inilah kemudian jamaah rahimakumullah, selalu kita dijaga oleh Allah melalui malaikat yang diutus. Kalau dalam surat Qaf ayat yang ke-17, kita lihat coba surat Qaf surah yang ke-50. Di bawah. Ayat berapa tadi Bapak Ibu? Lupa nggih. Pinten? Nggih 17 leres matur suwun. Ayat yang ke-17. Terus kita tutup. Ini. Yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Ini posisinya kita lihat. Posisinya malaikat mencatat kebaikan di sebelah kanan, malaikat mencatat keburukan di sebelah kiri. Jadi maknanya adalah tidak ada kebaikan atau keburukan yang terlahir dari perbuatan manusia yang luput, selalu diawasi. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, perkataan saja yang terucap, melainkan ada di sisinya pengawas yang selalu siap mencatat. Bagaimana dengan yang kita tulis? Tercatat juga. Yang kita tulis, yang kita ketik, komen di media sosial, membuat akun palsu, kemudian apa meleh? Akun buzzer, itu semuanya tercatat oleh malaikat. Orang ini satu orang mengendalikan 1000 akun palsu misalkan, tercatat oleh malaikat. Ini kemudian satu akun menghujat 10 akun lainnya. Ada 1000 akun, satu akun menghujat 10 akun. Berarti 1000 kali 10 10.000. Sehari melakukan dosa 10.000 omongan jelek, hujat-hujatan, mencaci maki semua. Itu akan tertulis juga, harus bertobat ya. Siapa tahu yang melakukan itu mendengar pengajian ini kemudian terus tobat. Mumpung masih hidup. Jamaah rahimakumullah, juga disebutkan bahwa dari Abu Umamah kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bukila bil mu'min mi'a wasituna malakan. Ada 160 malaikat yang menjaga manusia. 160 Pak. Nggih, 160. Yadubuna anhu malam yuqdar alaihi. Dan malaikat ini melakukan pekerjaan yang tidak terjangkau oleh manusia itu sendiri. Jadi bekerja atas perintah Allah, mandatnya langsung dari Allah. Min dzalikal basar. Jadi tidak lihat. Min dzalikal basar sab'ah amlak yadubuna anhu. Jadi kemudian ada 7 malaikat yang kemudian menjaga mata kita. Jadi memang diri kita dijaga oleh malaikat. Kenapa kita harus dijaga? Kita itu walau wukilal abdu ila nafsi tarfi'ain, kalau manusia itu tidak dijaga oleh malaikat, maka setan akan mengembat kita. Ngembatnya bagaimana? Mengembat itu artinya adalah kemudian kita diambil dan kemudian dikendalikan oleh setan. Ini hanya untuk orang yang mukmin. Kalau lihat hadisnya, 160 ini adalah untuk mukmin saja. Yang tidak beriman tidak mendapatkan penjagaan 160 malaikat. Ya, jangan cari kerjaan lagi. Oh iya ya, kita cari ya di dunia ini ada berapa orang mukmin ya gitu. Kemudian dikali 160. Oh, berarti jumlah malaikat sebanyak ini ya. Dan mereka akan bergantian pada waktu salat asar. Di saat manusia salat asar, kita sedang salat asar, saat itu kemudian malaikat bergantian. Sekalipun kemudian Allah sudah mengetahui
apa yang dilakukan oleh hambanya, maka Allah bertanya kepada malaikat, apa yang sedang dilakukan oleh hambaku? Malaikat menjawab, kami tinggalkan dia dalam keadaan sedang salat asar ya Allah. Jadi malah perlu dijaga salat asar ini, karena itu adalah waktu di mana terjadi pergantian malaikat yang menjaga kita. Jamaah rahimakumullah, dari sini kemudian kita menjadi tahu bahwa betapa sayangnya Allah terhadap kita. Tidak hanya sekedar kemudian menciptakan, tapi kemudian juga mencukupi semua kebutuhan kita. Maka ketika Allah menyebutkan bahwa kalian itu kami jaga, Allah menjaga kita, tidak membiarkan kita. Selama kemudian ada jiwa, ada ruh nempel di badan kita, selama itu Allah menjaga kita dari perbuatan makhluk-makhluk jahat. Sekalipun demikian, kita tetap meminta perlindungan kepada Allah, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas yang disebut dengan muawwidhataini. Kalau kita membaca 3 surah tambah Al-Ikhlas, namanya muawwidhatun. Itu juga surat untuk penjagaan. Muawwidhataini adalah meminta orang yang meminta perlindungan. Maka kul a'udzu, nah a'udzu itu adalah aku berlindung. Muawwidhataini adalah 2 orang yang membaca surat untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT. Sebaik-baik doa meminta perlindungan adalah membaca Al-Falaq dan juga An-Nas. Itu sebaik-baik doa. Nah, jamaah rahimakumullah, maka di sini setelah Allah menjelaskan bahwa kalian dijaga oleh malaikat, tsumma nabal insana ila mabda'il khalqi liyakuna dzalika dalilan ala imkanil ma'adi. Allah mengingatkan kepada kita bagaimana awal kali kita diciptakan. Bagaimana awal kali kita diciptakan, biar pada tahu bahwa penciptaan kita itu kalau dipahami dengan pendekatan ilmu kesehatan, Bapak Ibu dokter yang memang konsentrasi di obskin, itu akan lebih paham menjelaskan tentang hal ini. Tapi kita akan melihat satu video yang menjelaskan terkait dengan bagaimana proses perjalanan manusia. Perjalanan manusia. Sudah siap Bapak Ibu nonton? Sampun kita lihat. Kalau saya menjelaskan bukan bidang saya, maka kita cari animasinya. Mudah-mudahan nanti menunjukkan bahwa kita semula tidak ada dan menjadi ada. Proses keberadaan kita seperti ini loh. Kalau bahasa kita yang orang awam, serumit ini loh, sedetil ini loh, gitu. Jadi memang sangat detil Allah menciptakan kita. Dan kemudian juga bagaimana susunan anatomi tubuh kita yang kemudian juga luar biasa Allah menciptakannya. Nah ini minggu kedua, awal mula proses pembuahan. Sel telur dibuahi 12 sampai 24 jam kemudian. Kemudian setelah beberapa hari, sel telur yang telah dibuahi akan mulai membelah menjadi beberapa sel, melewati tuba falopi dan masuk ke dinding rahim. Ini perjalanannya panjang. Masuk. Maka minggu keempat, sel tersebut akan berbentuk seperti embrio, agak memanjang punya ekornya. Nah ini minggu kelima, sistem peredaran darah mulai terbentuk. Peredaran darah Bapak Ibu, ini darahnya mulai kelihatan, peredaran darahnya mulai terbentuk. Jantung kecil akan mulai berdetak. Nih pada minggu kelima, 1 bulan 1 minggu mulai ada. Minggu ke-6, hidung, mulut dan telinga bayi mulai terbentuk dan usus serta otak mulai berkembang. Nih, tapi masih bayi memiliki ekor. Tangan dan kaki mulai terbentuk. Nih, bentuknya kayak gini. Ternyata dulu kita lucu kayak gini. Lucu enggak Bapak Ibu? Dengan kita dulu kayak gini. Jadi kalau misalkan kita ketemu anak-anak kata namanya cebong, kemudian terus lucu, jangan lupa dulu kita juga bentuknya seperti itu, mirip-mirip itu. Minggu ke-9, janin mulai terbentuk sempurna. Telinga sudah ada walaupun masih kecil. Nih telinganya di sini kecil. Minggu 10, jari-jari mulai terbentuk, kuku juga mulai terbentuk. Jadi dimulai dari daging dulu Bapak Ibu. Minggu 11, janin hampir sepenuhnya terbentuk, menendang, merenggang, bahkan cegukan saat diafragma berkembang. Kalau kita dihadiskan nanti adalah bulan keempat ditiupkan ruh. Jari-jari
Ini proses pembentukannya. Masih tertutup, matanya masih tertutup. 1, 2, 3, 4, 5 jarinya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung. Ini otak bayi mulai aktif, ginjal juga sudah mulai bekerja, dia sudah SG. Minggu ke-15, kelopak mata masih tertutup, tapi janin sudah bisa merasakan cahaya. Kok sudah bergerak? Sudah ngecim. Dia sudah mulai ngecim. Minggu ke-17, tulang bayi mulai kuat, tali pusat semakin kuat. Nah ini 18. Gerakan janinnya. Tulang itu kemudian Bapak Ibu. Tulang itu kemudian. Ini berat dan beratnya sudah 297 gram. Panjangnya 16 cm. Tulang itu terbentuk setelah daging. Itu maha kuasanya Allah. Allah tidak menciptakan tulang dulu baru daging. Daging dulu baru tulang. Sehingga memang untuk melindungi rahim sang ibu. Alis, bibir dan alis mulai ada. Gitu. Bapak-bapak jangan dibayangkan bahwa di rahim itu ternyata lebar ya, rahim luas ya, bisa untuk main-main enggak. Ini adalah animasi. Bayi lebih tubuh panjang, rambut mulai terbentuk, sudah ada rambutnya. Jadi cairan ketuban mulai ada, membantu mengembangkan. Janin tidur dengan waktu teratur, paru-paru belum sempurna, namun sudah bisa berfungsi di rahim. Loh, sudah terbuka matanya tadi. Ini masih ini minggu 28 sih. Empat kali 8 ini 30. Kalau dihitungkan ruh itu kan berapa Bapak Ibu? Pada usia berapa? 4 bulan. Gitu? 4 bulan. 4 bulan, 4 kali 4 16. Minggu ke-16. Maka ini minggunya sudah besar, 34. Saraf sudah terbentuk. Nah, mulai terisi isinya. Ginjal dan hati sudah mulai berfungsi secara penuh. Ya kan? 2,7 kilo beratnya sudah terisi. Nah, kalau sudah ada otaknya, sudah ada jaringannya, maka janin sudah sebenarnya siap untuk dunia luar. 2 minggu ke depan paru-paru dan otak matang sepenuhnya. 2 minggu ke depan. Nah gitu. Kita nggak bahas hamil anggur, Kita nggak bahas hamil anggur ini. Ini ada hamil anggur. Nah ini kemudian prosesnya, jamaah rahimakumullah. Nih sampai ke 40. Jika Anda sampai 40 pekan. 40 pekan berarti berapa bulan? Masuk 9, masuk 10 Dia tahu. Jadi lama ini. Bapak Ibu dulu di rahim berapa lama jenengan? Enggak pernah tanya sama bapak ibunya. Nah itulah kemudian ini kemudian video animasi, meskipun di animasi memberikan gambaran pada kita. Dulu kita itu memang tidak ada. Dan kita kemudian kalau lihat di dalam Al-Quran ini adalah ya, lihat falyanzuril insanu mimma khuliq. Kita kembali ke sini. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ada huruf fa memberi makna untuk segera. Falyanzur. Lamnya ini kemudian lam memiliki makna lamul amri, berarti perintah. Nazara yanzuru undur, hendaklah manusia itu memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Berarti itu perintah. Jadi kita diperintahkan untuk melihat bagaimana proses kejadian kita, penciptaan kita. Karena kita tidak bisa melihat diri kita, maka melihat kepada generasi yang datang setelah kita, putra-putri kita, kemudian mereka yang baru berupa janin, bagaimana proses perkembangannya. Belum diperintahkan untuk melihat ibu yang mengandung kita, baru pada diri kita ini. Kenapa? Dengan melihat man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya, dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Jadi kita itu, keberadaan kita tidak dengan ujuk-ujuk ada di dunia, tapi ada yang mengadakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28, Suratul Baqarah, yang kemudian kita melihat 4 fase dari kejadian kita. Menikah, kita tutup.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Nih. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya adalah mati? Amwat. Mati itu maknanya adalah tidak ada. Kita itu dari sesuatu yang tidak ada. Fa ahyakum. Lalu dia Allah menghidupkanmu. Sekarang ini kita di fase ada. Sebagaimana fase ada kita adalah dari janin usia 4 bulan Allah tiupkan ruh dan mencatat 3-4 ketentuan itu. Kemudian kita terlahir dan tumbuh sampai sekarang ini. Tsumma yumitukum. Kemudian kami mematikan kamu. Tapi sebelum dimatikan ada kata tsumma. Memberi makna adalah antara manusia hidup ke mati itu masih ada proses waktu yang cukup panjang. Ada yang hidup 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60. Maka Allah menggunakan kata tsumma. Kalau di sini fa ahyakum ya dalam menggunakan kata fa. Dari proses janin untuk bisa lahir menjadi hidup kan kurang lebih 4 bulan. Ada tanda kehidupan 4 bulan. Maka waktu yang singkat menggunakan fa. Tapi dari hidup ke mati menggunakan tsumma. Setelah dimatikan tsumma yuhyikum, kan dikuburkan di alam barzah dan akan dibangkitkan ketika setelah terjadi hari kiamat. Waktunya cukup panjang, maka menggunakan kata tsumma. Kemudian tsumma yuhyikum, menghidupkan kamu kembali. Jadi kehidupan kita yang kedua itulah kehidupan yang sebenarnya akan terus kekal selama-lamanya sampai kapan Allahu a'lam. Karena masing-masing akan menerima balasan dari apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, ini kemudian kita memperhatikan. Yuk kita perhatikan. Dulu kita tidak ada menjadi ada, kemudian kita kecil tumbuh menjadi balik, sudah mukallaf alaih, sudah ada beban, kewajiban yang harus kita jalankan. Salat, puasa, itu kemudian menjadi kewajiban. Ada kemudian larangan harus dihindari. Riba, mengkonsumsi yang haram, itu kemudian dihindari. Ujaran kebencian, itu dihindari. Komentar yang provokatif, itu kemudian dihindari. Itu sudah mukallaf. Kemudian kita tumbuh menjadi seorang pemuda-pemudi, kemudian berkeluarga. Minta kepada Allah diberi keturunan, Allah kasih keturunan. Ya, tugas kita untuk mendidik keturunan itu. Tidak hanya kemudian meminta, memohon, berproses, setelah melahirkan dibiarkan. Tidak, harus bentuk tanggung jawab sebagai orang tua. Itu kemudian kita evaluasi. Kalau dulu kita dididik sama orang tua kita, sekarang giliran kita mendidik putra-putri kita, memperlakukan baik, bukan asas balas dendam. Dulu saya dididik dengan keras oleh bapak, sekarang anak saya tak didik dengan keras, balas dendam. Nggak bisa. Setiap generasi punya ciri-ciri masing-masing. Nah, jamaah rahimakumullah, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Kembali di sini bahwa khuliqa, kita itu diciptakan mimma dari api air, di sini adalah mani, dafikin yang memancar. Maka khuliqa ini bentuknya adalah kalimat pasif, diciptakan. Jadi kata khuliqa itu kalau dalam bahasa Arab adalah fi'il mabni majhul. Majhul itu tidak diketahui. Ada kalau khalaqa, menciptakan, berarti adalah kata kerja aktif. Khalaqa itu kata kerja aktif. Di sini Allah berfirman dengan kata kerja pasif. Kenapa demikian? Dalam penggunaannya kata kerja pasif kayak khuliqa diciptakan, ada kalanya tidak diketahui siapa yang menciptakan sebenarnya. Jadi penggunaan kata kerja pasif, misalkan barang saya dicuri, siapa? Nggak tahu. Karena tidak tahu maka mengatakan dicuri. Kalau tahu orangnya akan disebut. Nah, ada kalanya menggunakan kata kerja pasif karena dia tidak tahu siapa pelakunya. Atau yang kedua karena tidak berani menyebut pelaku sebenarnya, maka disembunyikan, dia nggak berani. Atau kemudian pelakunya itu kemudian tidak layak untuk disebutkan. Yang terjadi pada ayat yang ke-6 surah At-Tariq ini adalah sudah ma'ruf siapa pelakunya, sudah diketahui banyak makhluk. Siapa lagi kalau bukan Allah yang bisa menciptakan. Nah, ini menunjukkan kemahkuasaan Allah. Tidak perlu disebutkan lafal Allah dalam proses penciptaan manusia, karena tidak ada yang bisa menciptakan itu
memang kecuali Allah. Khuliqa mimma indafik. Proses keluarnya dari mana? Yakhruju, air itu keluar, fi'il mudhari', mimbaini, dari antara as-sulbi, tulang sulbi, tulang punggung, wat taraib, dan tulang dada. Kalau lelaki dari tulang punggung, kemudian juga perempuan dari tulang dadanya. Kita lihat penjelasannya. Berarti air yang kemudian dikeluarkan adalah air pilihan, sehingga bahasanya adalah harus ditempatkan pada tempat yang baik dan benar. Kalau dampaknya adalah asal kemudian ditempatkan di tempat yang sembarangan, itu menimbulkan mafsadat, kerusakan dalam bentuk perzinaan, napa malih, jajan di luar, napa malih. Itu kan kemudian sembarangan saja, maka harus ditempatkan tempat yang terbaik. Maka fa'alal insani ay yatafakkar fi kaifiyati bad'i khalqihi. Ayo pikirkan, manusia memikirkan, membayangkan bagaimana proses penciptaannya itu. Agar apa? Mengetahui liya'lama qudratallahi ala ma huwa duna dzalika minal ba'si. Agar mengetahui kemahakuasaan Allah. Kalau Allah kemudian dengan proses penciptaan manusia yang menurut manusia adalah rumit, detil, rigid, sangat spesifik, itu kemudian bisa Allah lakukan dengan mudah, membangkitkan itu juga mudah. Tidak ada sesuatu yang sulit sehingga tidak bisa diingkari dengan proses kebangkitannya itu. Maka Allah menciptakan kita dari air yang terpancar masuk ke dalam rahim, airnya laki-laki dan juga perempuan menjadi satu, kemudian berkumpul menjadi satu. Maka jamaah rahimakumullah, suatu kenikmatan anugerah ketika bisa saling membuahi antara suami dengan istri dan kemudian melahirkan janin. Karena di sana kemudian ada bayi tabung. Dulu saya pikir bayi tabung itu bayi dimasukkan dalam tabung gitu, terus dikocok tabungnya biar menyatu, terus gimana itu caranya? Itu kenapa disebut dengan bayi tabung? Oh, karena dia bayinya kecil. Coba kalau masukkan dalam tong, bayi tong, itu kemudian jadi besar. Itu masih kecil bayangnya seperti itu bayi tabung. Tetapi tidak demikian ya, tidak demikian. Nah, yang kemudian kita singgung pertemuan yang kemarin terkait dengan proses bayi tabung, dari sekitar 4 proses atau 5, itu kemudian yang sah secara fikih hanya 1 saja, kan gitu. Jadi diambil yang sah, ini yang sah dari sperma suami dan juga sel telurnya istri, kemudian dipertemukan di luar. Setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke dalam rahim istri yang memiliki sel telur tadi. Nah gitu. Ini mengantisipasi ketika ada istri yang lebih dari 1. Nah, praktek-praktek yang kemudian dilarang dalam fikih adalah ketika misalkan suami istri menjadi, apalagi ada suami istri, punya suami, spermanya suami digabungkan dengan punya perempuan lain, setelah terjadi pembuahan dimasukkan ke dalam rahim istri suami tadi, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu termasuk perzinahan juga. Maksud zina kan nggak ketemu, bukan masalah ketemu, karena itu bukan miliknya. 1. Yang kedua adalah punya lelaki lain dipertemukan dengan punyanya sang istri, terjadi pembuahan di luar, setelah terjadi pembuahan dimasukkan dalam rahimnya istrinya, itu juga tidak boleh. Yang kedua. Yang ketiga, punya orang lelaki lain, perempuan lain, terjadi pembuahan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istrinya, itu nggak boleh juga. Itu tidak boleh. Nah, mohon maaf, kalau misalkan istrinya lebih dari 1, dia juga demikian. Mengambil dari istri yang kedua, nggak boleh dimasukkan pada istri yang pertama, karena itu punya istri yang kedua. Tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat dengan perkembangan yang ngapunten, misalkan bank sperma ada nggak? Ada, ternyata ada. Bank sperma tempat menyimpan dan membekukan sperma dari pendonor untuk digunakan di kemudian hari. Disimpan Bapak Ibu. Itu sampai disimpan gitu. Di dalam derajatnya ada minus 196 derajat Celcius. Iya. Ya harus diperiksa dan sebagainya, sebagian diperiksa kualitasnya. Nah, di Indonesia donor sperma tidak diperbolehkan, sehingga tidak ada bank sperma di Indonesia.
Mau cari di mana? Di mana ada bank sperma gitu, gitu ya? Ada di mana? Oh, nggak usah lah, nanti malah jadi pada tahu nanti. Jadi sekarang perkembangan teknologi juga demikian. Sampai demikian itu perkembangan teknologi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau pernah saya kemudian ditanya ya, karena Jawa. Jadi ketika bayi lahir, pusatnya itu kan dipotong gitu Bapak Ibu. Dipotong. Ustaz, saya nyimpen pusar bayi saya semua, bahasanya udele anakku kita simpen kabeh. Udel. Jadi tali pusar itu disimpan. Jadi dipotong, kemudian terus dibungkus dengan kain kain kafan, disimpan, nggak tahu ditaruh di atas mana sampai kering tuh, Pak. Sampai kering. Saya kan saya iseng tanya, ben nopo potong atau niku Bu? Ben do manut. Ben do manut karo aku. Ben manut karo simboke ngono. Oh, masih kenceng simboke ngomong masih kenceng gitu. Terus ngapain gitu. Tapi kemudian ditambahkan, nanti kalau misalkan anak saya jatuh, terluka, nah iki loh, pusarnya itu nanti tak olesin di bagian yang luka. Nanti dia akan sembuh. Ya karena saya tidak tahu, bukan di bidang saya, tak sampaikan ke dokter of skin waktu itu. Saya tanya, dok kayak gitu benar nggak? Oh malah tidak. Itu malah bisa menyebabkan infeksi. Karena ini sudah menjadi benda yang katakanlah mohon maaf bangkai, kalau bertemu dengan luka malah bisa menyebabkan infeksi, malah berbahaya, jangan gitu. Nah itu baru secara medis. Katanya nanti kalau misalkan mohon maaf ada organ tubuhnya yang tidak sempurna, nanti kemudian dipotongin, kemudian direbus, suruh minum biar jadi organ yang baru. Panjang nih kayak gitu. Karena bukan bidang saya nggak tanggapi. Dia cerita gitu, dengerin aja. Terus saya konsultasi sama dokter Afskin. Memang kayak gitu ada dok. Oh ada, tapi tidak seperti itu. Organnya ada, selnya disimpan. Nanti kemudian ketika bayi itu ada mohon maaf kelainan pada satu organ, katakanlah ginjal, nanti sel yang ginjal itu kemudian dibentuk, dikembangkan di tempat yang khusus dan dicetak ginjalnya. Allah alam, saya juga tidak begitu paham. Tapi perkembangan teknologi sudah sampai demikian itu. Hanya saja ini miliknya dan kembali kepada sang pemilik. Ini barangnya dan dikembalikan pada sang pemiliknya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang itu kemudian sudah Allah firmankan sejak 1400 tahun yang lalu. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Ini terkait dengan proses pembuahan, ya, pembuahan manusia jadi janin di dalam perut atau rahim ibunya. Dan ini kalau ada Bapak Ibu Dr. Afskin, monggo bisa duduk di sini membantu menjelaskan betapa kemudian maha kuasanya Allah membuat janin kemudian bertahap. Itu kemudian ada ya, profesor di Amerika itu masuk Islam karena dia meneliti proses terbentuknya manusia. Coba kita lihat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Kita lihat ayat 14. Ini teliti Bapak Ibu. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung dalam bentuk darah, jadi 'alaqah. Lalu sesuatu yang menggantung itu berubah menjadi segumpal daging, mudghah, ya kan? 'Alaqah, nutfah, 'alaqah. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ini diteliti. Dan kemudian dari meneliti inilah kemudian dia masuk Islam, dapat hidayah dan masuk Islam. Maurice Bucaille, ahli bedah dari Prancis, meneliti jasadnya mumi Fir'aun. Diteliti, ternyata kemudian mendapatkan kandungan garam yang tinggi pada jasadnya Fir'aun. Kemudian dia menyampaikan bahwa Fir'aun ini kan tidak pernah diteliti kecuali oleh Maurice Bucaille ini, yang dari Prancis 1974 itu. Maka dia kemudian dengan bangganya mengatakan dalam pertemuan tim forensik di Saudi, saya dan tim telah melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kami, tim kami, bahwa Fir'aun itu meninggal di laut, gitu, ditenggelamkan, matinya itu di laut. Apa alasanmu? Adalah ditemukan banyak kandungan garam di dalam tubuhnya. Kemudian dibacakanlah surah Yunus ayat 92.
Coba kita lihat surat Yunus. Mudah-mudahan benar. Fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Ini adalah Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayah, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu, Fir'aun. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan. Apa yang disampaikan oleh Morris Bosel ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan melalui proses penelitian inilah kemudian Morris Bosel mendapatkan hidayah masuk Islam. Jadi pembuktian dari ayat Al-Quran dengan pendekatan medis, pendekatan ilmiah, itu bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. Dan hidayahnya kadang lebih kuat ketika berislam, itu lebih kuat keberislamannya. Ya, lebih kuat keberislamannya karena dia mendapatkan dari jalur ilmu pengetahuan yang digeluti berdasarkan dengan data-data yang ditemukan di lapangan. Nah, setelah Allah menjelaskan terkait dengan proses penciptaan manusia di ayat ini dan juga beberapa ayat di surat yang berbeda, maka Allah menjelaskan innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Nah, kita lihat innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu benar-benar, kata benar-benar itu dari kata la ini. Kalau sesungguhnya dari kata inna. La ini adalah lam taukid, la qadir. Itu lam taukid. Benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati. Jadi enggak ada kata orang mati kemudian selesai urusannya, itu enggak ada. Wah, mohon maaf. Wah, ayo utang yang banyak-banyak untuk keluarga kita, habis itu kita mati bunuh diri, mohon maaf. Itu tidak selesai urusannya. Karena ada kehidupan setelah itu, akan dituntut dari perbuatannya. Kadang kalau pikirannya pendek, dikira dengan mati itu urusannya semua sudah selesai. Justru menambah masalah yang lebih berat. Bunuh diri itu termasuk dosa besar karena mengambil haknya Allah. Allah itu yang berhak mematikan seseorang. Ternyata dia mengambil haknya Allah. Membunuh diri itu kan mengambil haknya Allah. Maka Allah murka. Kalau itu dilakukan dengan sengaja terencana, maka itu nanti tempatnya ada di neraka, faliyatu billah. Loh Ustaz, memang ada orang yang bunuh diri tidak sengaja? Allah alam. Biasanya kalau bunuh diri kan sengaja, maunya guyon-guyon, ternyata mati beneran gitu. Nah, itulah innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat ke-8 ini menguatkan bahwa Allah itu akan benar-benar mengembalikan siapapun yang sudah mati. Kemudian bagi yang mukmin ataupun tidak akan dibangkitkan oleh Allah yauma tublas sarairu. Yauma pada hari. Nah, ini bagus dalam bentuk isim nakirah, yauma. Tidak menggunakan al yauma, tapi yauma. Yauma tublas sarair, tubla itu ditampilkan, as-sarair rahasia. Ini menggunakan fi'il mabni majhul. Kapan yaumanya itu? Allahu alam, Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui kapan waktunya, Allah yang mengetahui. Gak ada kepastian, Allah yang mengetahui, maka Allah jaga kerahasiaannya itu dengan memilih kata yauma, bukan al yauma. Yauma tublas sarair. Sampai Allah menjaga kerahasiaannya demikian itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan bagian akhir dari satu makta ini adalah fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu, maka tidak ada lahu baginya min quwwatin, dari kekuatan, wala nasirin, dan penolong. Jadi kalau Allah sudah berkehendak akan membangkitkan manusia, enggak ada kemudian menghindar. Jangan bangkitkan saya, biarkan saya mati. Enggak ada. Semua akan dibangkitkan oleh Allah, baik yang meninggalnya dikebumikan atau tidak. Jamaah rahimakumullah. Apa jadinya ketika semua rahasia yang kita pendam di dunia itu kemudian ditampilkan oleh Allah di akhirat? Apa jadinya ketika perilaku yang dilakukan oleh manusia secara sembunyi-sembunyi dengan harapan tidak ada yang tahu, ternyata dengan mudah Allah tampilkan dan bisa dilihat oleh dirinya dan bahkan siapapun. Apa jadinya ketika aib-aib yang kemudian ditutup-tutupi selama ini kemudian dibongkar dengan mudah oleh Allah SWT? Kalau sudah terjadi di akhirat, maka tidak bisa diperbaiki. Karena di akhirat adalah tempat di mana akan masing-masing menerima balasan.
Sekarang kita masih di dunia sehingga masih bisa memperbaiki. Mohon maaf, seburuk-buruknya kita misalkan, sejajahnya kita masa lampau masih bisa kita perbaiki. Masih Allah masih kemudian memberikan kesempatan. Innahu kana tawwaba. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Maka kita gunakan. Bahkan dalam hal sedekah pun itu juga masih bisa kita lakukan selama kita masih hidup. Kenapa? Karena sedekah adalah amalan yang dibidik oleh orang ketika sakratul maut. Gitu. Dia tidak kemudian ingin melaksanakan sholat, tapi kemudian ingin bersedekah. Karena sedekah itu kemudian bisa meringankan sakratul maut. Maka kami pernah menemukan hal itu, mengeluarkan sejumlah uang dan kemudian ditunaikan sama yang menerima mandat. Tolong, ini ada uang ini, sedekahkan. Langsung disedekahkan. Itu peristiwanya adalah karena siang, karena sudah sadar. Kemudian terus saya balik Jogja, maghrib sudah tidak ada. Jadi prosesnya kan sangat dekat. Oleh karena itulah pesan dari sini jamaah rahimakumullah. Setelah kemudian kita mengetahui bagaimana kita diciptakan dari awal penciptaan, kemudian terus langsung loncat kepada bagian akhir tentang akhirat. Dari proses di mana kita di rahim, kemudian telah lahir ke dunia, kemudian langsung loncat ke akhiratnya, itu menunjukkan bahwa kehidupan kita itu sangat singkat. Sangat singkat. Bahkan disebutkan wal asri salah satu maknanya adalah kehidupan kita itu sependek dari waktu asar ke waktu maghrib. Sependek itu kehidupan kita. Jadi sangat pendek, maka mari kita bijak menggunakan dan mengisi kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan amal soleh, baik di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan maupun di luar bulan-bulan tersebut. Mudah-mudahan setelah ini kita berusaha berikhtiar menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, besok kita lanjutkan pada maktab berikutnya insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.